segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergaung, angkatlah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah saat ini dapat berjalan atas kemurahan dan pertolongan Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bersama-sama beribadah Minggu tanggal 19 Juli. Marilah kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 19, kita nyanyikan nanti bait yang pertama dan bait yang kelima. Tuhanku Yesus Raja Alam Raya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita kembali untuk mendengarkan hukum kasih yang senantiasa dinyatakan melalui Injil Matius pasal 22, ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Setelah kita diperhadapkan dengan hukum kasih ini, kita sadar akan keterbatasan kita dan ketidakmampuan kita untuk melakukan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan kesadaran ini, marilah kita mengakui di hadapan Tuhan, kita nyatakan dengan Kidung Jemaat nomor 36, Kidung Jemaat nomor 36, kita nyanyikan nanti bait 1 dan bait yang kedua. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus.
hanya oleh darah Yesus aku pulih dan sembuh, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Hanya karena darah Yesus kita dibasuh, disucikan, dibersihkan. Pantaslah kalau kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam hidup kita, membasuh kita dan menyucikan kita. Kita dengarkan berita anugerah yang akan saya baca dari kitab Roma. Kitab Roma pasal yang ketiga, ayat 23 dan 24 yang demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena darah Kristus itulah yang menebus kita. Kita dikembalikan untuk menerima kemuliaan dari Tuhan. Marilah kita juga bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru yang akan kita terima. Saya baca dari 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 3 dan 4 yang demikian. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini kita terima, kita mengucap syukur dan kita lakukan dalam hidup kita. Mari kita sambut, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 339. Kita nyanyikan nanti bait yang pertama dan baitnya yang kelima. Majulah Sar Kristus lawan kuasa gelap. Majulah Sar Kristus lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh
Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama masuk dalam doa syukur atas penyertaan dan berkat Tuhan, dan nanti dilanjutkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan yang kami kenal dan kami puji di dalam satu nama yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup, yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang memberkati kami senantiasa. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau telah memanggil kami untuk kami bersama-sama bersekutu dalam ibadah. Kami membawa segala keberadaan kami, dosa dan kesalahan kami yang sering kami lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni dan menyucikan kami, sehingga layaklah jikalau saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua agar kami boleh mendengarkan firman ini dengan baik. Namun sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, saat ini kami ingin menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam keadaan sakit, masih dalam perawatan, baik melalui para dokter, juga obat yang telah diberikan seperti Ibu Sutarto, Bapak Ibu Sri Umar Lantip, Bapak Teguh Wiono, Ibu Nurmina Bangun, dan yang lain Tuhan seperti Mbah Tarsih yang ada di Sukoromulyo. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, memberkati saudara-saudara kami ini, karena kami menyadari Tuhan akan keterbatasan kami dan ketidakmampuan kami untuk berbuat apapun tanpa pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami mohon Engkau berkenan untuk memberikan kekuatan, meskipun harus menghadapi keadaan seperti ini, saudara-saudara kami masih tetap mampu untuk bersyukur kepadamu. Kami juga menyerahkan seluruh warga jemaat, baik GKJ Rembang ada di induk maupun di pepantan-pepantan. Kiranya Tuhan sendirilah yang akan melindungi dan menjaga kami, terutama saat ini dengan adanya wabah COVID-19. Tuhan, Engkau sendirilah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ini. Para pemerintah bangsa dan negara kami yang sudah berupaya sekuat tenaga, dan jajarannya, dan juga sampai di daerah-daerah, itu semua Tuhan Engkau berkenan hadir. Tuhan sendiri memampukan pemerintah bangsa dan negara kami ini agar kami segera untuk dapat menyelesaikan dengan adanya wabah COVID-19 ini. Untuk itu Tuhan, sampai hari ini kami masih tetap untuk mengadakan ibadah di rumah kami masing-masing. Kami boleh menyatukan hati untuk merendahkan diri kami menghadap kepadamu bersama-sama. Oleh sebab itu Tuhan, dalam kesempatan yang sangat baik ini, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhir hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini Minggu tanggal 19 Juli 2020, kita akan bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan yang akan saya baca dari Kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius pasal 13, ayatnya nanti yang akan saya baca ayat 24 sampai 30, lalu 36 sampai 43 nanti disambung. Untuk ayat 24 sampai 30 demikian, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya.
Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Lalu berikutnya ayat 36 sampai 43. Ini penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai ialah malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Sampai di sini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi Bapak, Ibu, semuanya sehat. Salam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 13 ini menjadi perenungan kita, khususnya minggu tanggal 19 Juli 2020. Ini minggu biasa, jadi tidak ada kegiatan liturgi gereja yang sifatnya khusus. Untuk tema perayaan iman kita hari ini sebenarnya jati diri anak-anak Allah. Di tema perayaan iman kita adalah jati diri anak-anak Allah. Nah, dengan tema ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebenarnya
apa yang sebenarnya ingin dicapai dari tema ini, supaya apa? Tujuannya adalah kita umat Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya ini tetap masih memiliki kekuatan iman. Kekuatan iman untuk mempertahankan jati diri sebagai anak Allah. Sekalipun kita dalam hidup ini banyak menghadapi tantangan dan penderitaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memang kalau kita membicarakan masalah jati diri, itu sebenarnya tidak hanya sekedar identitas. Jati diri itu hal ekwal kita sebagai anak-anak Allah. Nah, maka bagaimana kalau dalam perjalanan kita di dunia ini, kita juga diperhadapkan dengan tantangan dan penderitaan yang ada. Memang manusia hidup di dunia ini tidak dapat dilepaskan dari tantangan dan penderitaan itu. Maka kalau dalam konteks yang demikian, jati diri terutama memang berkaitan dengan identitas bagi orang-orang percaya sebagai anak-anak Allah ini, kita diuji kita ini. Bagaimana jati diri kita, mampukah untuk kita pertahankan? Ya memang seringkali kita melihat ada orang-orang percaya yang hidupnya tidak lagi dapat mencerminkan bagaimana nilai-nilai iman atau iman Kristen. Karena apa? Karena tidak sanggup menghadapi tantangan dan penderitaan dalam hidup ini. Mereka juga bisa larut dalam arus dunia, atau bahkan ada yang berpaling dan meninggalkan Tuhan yang telah memberikan kemuliaan, yang telah memanggil dan memberikan keselamatan bagi kita, mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Itu bisa kita tinggalkan karena banyaknya tantangan, bahkan penderitaan yang kita alami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memang di dalam kitab Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, lalu 36 sampai 43. Sebenarnya dari ayat 24 sampai 30 ini perumpamaan, dan itu penjelasannya ayat 36 sampai 43. Jelas sebenarnya. Dalam ayat 36 sampai 43 khususnya, Tuhan Yesus ini sebenarnya memberitahu kepada murid-muridnya mengenai pengertian perumpamaan lalang di antara gandum. Pokok yang sangat penting untuk menjadi catatan kita adalah kenyataan bahwa apabila lalang ini dicabut, maka gandum akan ikut tercabut. Nah, ini menjadi perenungan kita. Ya kadang-kala kan dengan kita hidup di tengah-tengah dunia ini, banyak kejahatan yang seperti itu. Kadang dalam hati kita, kenapa Tuhan tidak menghukum sekarang aja? Kalau murid-murid, mengapa lalang itu tidak dicabut sekarang? Ini kenyataan bahwa apabila lalang dicabut, maka gandum akan ikut tercabut. Ya, bukankah kadang-kadang kita juga merasa lalang dan gandum itu juga ada secara bersamaan di dalam diri kita ini. Di satu saat kita bisa menjadi pribadi yang amat setia untuk melakukan
firman Tuhan, sabda Tuhan. Ini sebagai gandum. Di saat yang lain, kita kadang juga terdorong untuk bagaimana kita membelakangi Tuhan. Dan hanya mengikuti keinginan-keinginan pribadi. Dari dua hal ini, kadang kita sulit untuk apakah kita itu termasuk lalang atau gandum atau dua-duanya. Nah, pada akhir zaman lalang akan memang dipisahkan oleh Tuhan dari gandum, dan lalang akan dibakar. Tuhan tidak membiarkan kejahatan ini terus merajalela. Pada saatnya Tuhan akan mengakhirinya. Dan akhirnya apa? Orang-orang percaya yang masih tetap setia dibiarkan hidup bersama dengan berbagai macam manusia yang ada di sini. Ya, ini tentu tidak mudah bagi kita. Kita itu dibiarkan hidup bersama-sama seperti lalang dan gandum tadi. Dan melalui berbagai perjumpaan itu sebenarnya iman kita. Iman tidak hanya sekedar percaya tetapi mengiyakan dan berserah bagaimana apakah kita mengiyakan akan karya Tuhan, menerima karya Tuhan, dan akhirnya hidup kita berserah kepada Tuhan itu memang benar-benar itu akan mampu untuk kita pertahankan. Ini menjadi ujian bagi kita. Dan kita juga ditempa agar memang kita semakin hari itu semakin matang. Kita ikut Tuhan itu semakin matang. Dan kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Maka jati diri kita sebagai anak-anak Allah ini dapat dipertahankan meskipun kita diperhadapkan dengan tantangan dan bahkan penderitaan yang ada dalam hidup ini. Nah, kalau kita pernah mendengar orang Jawa mengatakan panandang iku sandangane wong urip. Panandang iku sandangane wong urip. Iki wong Jawa. Orang Jawa seperti itu. Selama manusia itu masih hidup di dalam dunia pasti akan mengalami tantangan. Bahkan penderitaan. Ada tantangan dan penderitaan karena apa? Memang itu semua terjadi karena kesalahan dan dosa. Dosa kita. Juga dosa yang dialami oleh Adam dan Hawa, akhirnya kecenderungan manusia itu untuk berbuat dosa itu semakin menjadi dalam hidup ini. Semakin dominan. Ada pula tantangan dan penderitaan itu karena memperjuangkan iman itu. Seperti misalnya Rasul Paulus, misalnya Stefanus, tokoh-tokoh dalam Alkitab. Karena mempertahankan imannya, kesetiaannya dan ketaatannya kepada Tuhan yang telah menganugerahkan yang sangat luar biasa, maka dia juga mengalami penderitaan, tantangan yang sangat luar biasa. Di situ banyak tokoh-tokoh Alkitab. Petrus juga seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apapun sebenarnya penyebabnya, tantangan dan penderitaan iman itu juga sering menyebabkan kita, orang-orang percaya itu kehilangan jati diri kita, hal ikhwal kita. Bahkan juga kita hanya menyandang identitas saja, nek KTP ini saya Kristen, tapi bagaimana nilai-nilai kekristenan apakah mampu diwujud nyatakan dalam hidup sebagai anak-anak Allah. Nah, apa yang harus dilakukan agar orang percaya tidak kehilangan jati diri ketika menghadapi tantangan dan penderitaan? Sesungguhnya orang percaya harus yakin bahwa ia telah mengimani Allah. Jadi mengimani Allah yang benar, yang selalu menyertai
dan memberkati. Ia harus terus menerus bersekutu, bisa dalam doa, dalam ibadah kita, bersekutu dengan Allah. Ia percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita, membiarkan kejahatan ini terus merajalela dalam hidup ini. Dan ia senantiasa ingat akan pengharapannya sebagai anak-anak Allah yang akan menerima kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan, kesempurnaannya bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Maka ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah apa yang sudah kita dengarkan sabda Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 13, perumpamaan tentang lalang dan gandum, dan bagaimana kita akan menghayati benar bahwa hidup kita ini juga hidup bersama-sama di tengah-tengah dunia ini, supaya iman kita semakin hari semakin dewasa, iman kita semakin hari semakin matang. Bersama kita menyerahkan hidup hanya kepada Tuhan yang senantiasa menjaga, melindungi kita dan memberkati kita, supaya kita tidak jatuh di dalam perjalanan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita mengambil waktu sejenak saat teduh. Kita merenungkan firman Tuhan ini, kita mengambil waktu sejenak. Kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan gereja seluruh dunia untuk mempertebal keimanan kita membacakan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita dengarkan firman Tuhan. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan 7 demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikian dasar kita untuk bersama-sama kita mengumpulkan persembahan. Selama kita mengumpulkan persembahan, kita memuji dari Kidung Jemaat 403 bait 1 dan 2, hujan berkat kan tercurah.
Mari Bapak Ibu kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang menjadi sumber kehidupan kami, sumber berkat bagi kami, Engkau yang telah memberikan kecukupan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami boleh bersama-sama mengumpulkan persembahan yang kami ambil dari berkat Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan sucikan persembahan kami ini, dan ajarkanlah kami senantiasa untuk mempersembahkan hidup dan kehidupan kami. Persembahan ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Kidung pengutusan, kidung jemaat 422. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ketiga, Yesus berpesan dalam malam gelap. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kidung Jemaat 408, kita nyanyikan bait yang pertama, Di Jalan Kuku Diiring.